Halo semuanya, balik lagi sama gue Doni. Jadi di video kali ini gue mau baca-bacain lagi nih pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom komentar video-video yang udah gue upload di YouTube. Kurang lebih sih ada 20 pertanyaan yang bakal gue bacain. Jadi tonton terus ya videonya. Ya sebelum mulai minum dulu. Oke, pertanyaan pertama. Itu aplikasi apa kok ada BCA, ada BRI, bukannya BCA Sekuritas cuma ada BCA ya? Oke, jadi di BCA Sekuritas itu kita bisa beli seluruh saham yang ada di pasar modal, ada sekitar 700-an saham. Begitu juga sekuritas lain, contohnya misalnya Indo Premier. Jadi kita bisa beli saham yang ada di pasar modal dan nggak cuma BCA aja yang kita bisa beli. Lanjut, saya sudah coba beli saham open ke match kira-kira berapa jam ya? Kalau misalnya harga sahamnya udah menyentuh harga yang kita pasang, dalam hitungan detik pun juga udah bisa langsung match kok. Ini contohnya gue kasih di sini ya. Lanjut, ini harus kirim formulir pembukaan rekeningnya ke BCA Sekuritasnya nggak sih? Jadi kalau misalnya kita buka rekeningnya lewat full online, kita tuh udah nggak perlu lagi kirim-kirim berkas. Kita cuma isi data-data yang ada di formulir online, kemudian upload yang persyaratan yang dibutuhin, udah deh. Kita nanti tinggal tunggu aja konfirmasi lewat email. Jadi nggak perlu lagi tuh udah kirim-kirim hard copy formulirnya. Lanjut, Bang, gua nggak ada ATM BCA tapi mau bikin sekuritas BCA, bisa nggak Bang? Jawabannya nggak bisa, karena rekening BCA itu adalah salah satu persyaratan kalau kalian mau buka rekening RDN BCA Sekuritas. Lanjut, Mas, apakah saham harus dijual di waktu tertentu atau bebas saja sampai bertahun-tahun baru dijual? Jadi kalau kalian beli saham itu bebas, kalian mau jual kapan aja. Yang penting kalian yakin kira-kira di masa depan itu perusahaannya masih ada dan saham yang kalian beli itu punya kinerja yang baik. Itu sih biar enak aja ditinggal tidur kan. Lanjut, Bang, saya mau tanya nih, tolong dijawab ya. Pertama, kan harus kirim 3 juta. Pertanyaan saya, minimum deposit 1 juta, itu 1 juta ditahan sama pihak BCA Sekuritas. Jadi ya anak gua ini ada suara-suara lagi bangun dia. Oke, lanjut aja. Jadi di BCA Sekuritas tuh nggak ada saldo yang ditahan. Contohnya nih, di portofolio gue kan bisa sampai segini nih saldonya. Lanjut, kira-kira di masa pandemi gini main saham aman nggak ya? Kalau misalnya dibilang aman atau enggak ya tergantung ya, karena investasi saham itu ya punya risiko tersendiri. Jadi harganya kan bisa naik turun terus ya, nggak tahu kapan naik, nggak tahu kapan turun. Jadi kalau misalnya dibilang aman ya lihat lagi ya kalian tujuan investasinya untuk apa dan kalian belinya saham apa. Lanjut, Bang, itu pertama kali isi saldo RDN-nya berapa? Yang aman itu berapa buat isi saldo? Kalau misal deposit awal itu masih tetap 3 juta, tapi kalau misal dibilang amannya isi saldo berapa, ya bebas kalian mau isi berapa aja. Yang nggak aman tuh kalau misalnya saldo di RDN kalian beliin saham gorengan, sahamnya turun, nyangkut deh kan. Lanjut, Bang, kalau saham kita yang berada di floating loss, apakah bisa menjadi floating profit untuk kedepannya? Jawabannya bisa aja kalau misalnya harga sahamnya naik, tapi kalau misalnya harga sahamnya turun terus ya malah makin rugi. Jadi kalian harus punya strategi sendiri, kapan harus take profit, kapan harus cut loss, atau enggak kapan harus hold. Jadi ya tergantung masing-masing ya. Lanjut, Bang, kalau rekening sekuritas gitu ada dokumen fisiknya nggak sih? Kayak buku tabungan. Terus ini serius nanya, soalnya masih pemula banget. Kalau RDN di BCA Sekuritas itu nggak ada bukti fisik kayak buku kayak yang kalian punya di rekening tabungan, kayak ATM gitu juga nggak ada. Jadi semua aktivitas jual beli saham itu nanti kalian dapat lewat email. Setiap 1 bulan sekali itu dapat e-statement. Jadi uang keluar masuk tuh ada di situ semua.
Dan setiap harinya kalau misal kalian ada transaksi jual atau beli saham, itu dapat trade confirmation. Di sore harinya itu muncul semua transaksi jual beli saham kalian. Lanjut, buying limit di portofolio BCA Sekuritas apa nih maksudnya bro? Buying limit itu fasilitas hutang yang di anak gua ngomong lagi. Lanjut ya. Jadi buying limit itu fasilitas hutang yang disediain sama BCA Sekuritas. Kalian bebas mau pakai atau enggak. Jadi kalau kalian mau lihat di mana itu buying limit, ada di sini ya, portofolio. Terima kasih informasinya. Mau tanya berapa minimal dan maksimal perusahaan yang akan kita beli sahamnya. Jadi di pasar modal itu ada sekitar 700 saham ya. Kalian bebas tuh mau beli berapa aja. Tapi yakin kalian misalnya mau beli semua sahamnya. Lanjut, Bang, kalau kita nabung saham, kalau pas saham turun apa mengalami kerugian? Jawabannya iya. Contohnya aja deh, kalau misalnya kalian beli 1 gram emas harga 500.000 sekarang ya. Terus tahun depan harga emas 1 gramnya turun jadi 400.000. Kalau kalian jual lagi ke toko emas kan otomatis rugi. Kayak gitu aja sih kurang lebih. Lanjut, Bang, kalau kita buat langsung ke bank BCA mungkin ya, bisa nggak? Kalau misalnya kalian datang ke BCA, paling kalian juga akan disaranin untuk isi formulir yang diambil dari website BCA Sekuritas. Jadi kan udah ada nih untuk pembukaan full online, udah lebih gampang juga, lebih cepat juga. Jadi udah sebaiknya lewat full online aja, lewat aplikasi BCA Sekuritas. Aplikasinya namanya Base Mobile. Lanjut, Bang, gue mau nanya, enaknya kalau sudah floating loss 10% di cut loss atau hold ya? Jawabannya gue nggak tahu, karena ya kalau kalian beli sahamnya kan kalian harus punya target sendiri, mau jual dan beli di harga berapa. Itu juga nggak tahu saham yang kalian beli itu apa, apakah saham dengan kinerja yang bagus atau enggak, saham gorengan yang mungkin aja kalau kalian tungguin harganya makin turun dan nyangkut nggak bisa dijual. Lanjut, Bang, misal saya daftar BCA Sekuritas tapi pakai RDN BCA yang saya dapat waktu daftar di Indo Premier, bisa nggak ya? Atau harus bikin RDN baru? Jawabannya itu nanti akan dapat RDN baru, karena kebetulan gue juga punya Indo Premier ya. Jadi gue sekarang punya anak gue ikutan. Jadi jawabannya nanti akan dapat RDN baru ya. Gue punya Indo Premier juga, gue juga punya BCA Sekuritas, jadi gue punya 2 RDN. Lanjut, ini bedanya apa ya Welma sama BCA Sekuritas? Bedanya kalau BCA Sekuritas itu khusus untuk aplikasi beli saham, tapi kalau untuk Welma ini kalian untuk beli reksadana dan obligasi pemerintah. Kalau Welma kalian bisa nih datang ke cabang BCA terdekat untuk cari info dan daftar, gimana caranya daftar Welma. Lanjut, misalnya saham kita beli terus rugi, apakah uang yang kita punya hangus atau gimana? Apakah kita malah punya hutang? Kalau sampai punya hutang sih enggak. Tapi kalau misalnya rugi ya iya, contohnya aja nih, kayak misalnya kalian beli saham BCA ya, harga 35.000 sekarang per satu lembar sahamnya. Kalian punya satu lot jadi 3.500.000. Bulan depan dia turun nih harga sahamnya jadi 30.000. Otomatis uang yang kalian punya tinggal 3 juta. Jadi otomatis rugi. Nice, Bang, ada grup Telegram atau enggak? Gue nggak punya grup-grup gitu sih. Jadi ya memang gue share pengalaman pribadi aja nih lewat YouTube. Jadi kalau misalnya mau tanya-tanya juga boleh. Kalaupun misalnya gue tahu jawabannya gue jawab. Tapi kalau gue nggak tahu juga pasti gue bilang nggak tahu kok. Yang terakhir, kok wajahnya seperti orang baru kalah main saham? Kamu bercanda? Ya, biasanya gue kalau ngambil video kadang-kadang kayak kelihatan gak mandi. Padahal udah mandi kok. Yaudah, sampai di sini dulu video gue kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih buat kalian yang udah nonton, yang udah subscribe channel gue, dan yang belum, kalian bisa subscribe sekarang. Jangan lupa share dan like, komen juga di bawah ini biar nanti ada Q&A part ketiga nih. Oke, sampai di sini dulu. Dadah.